Dalam isi DM tersebut, Jairo Ridowol ditanya apakah Ini bersedia guys. untuk memperkuat timnas Indonesia. Jairo Ridowol mengaku antusias jika mendapatkan kesempatan membela tim merah putih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hari ini 3 Syawal. Semoga kalian sehat sejahtera di samping mengunjung di antara jiran, tetangga dan saudara mara. Dan hati-hati dengan makanan, jangan terlampau berlebihan, bersederhana dalam mengunjungi sanak saudara apabila kita menikmati juadah yang ada. Nikmati dengan kesederhanaan guys. Oke, apa cerita di sepak bola Indonesia di 3 Syawal ini? Ada perkembangan terbaru dan ini yang saya mau reaksi nih guys, yaitu daripada channel Garuda Space. Berhati merah putih, Jairo Ridowol tolak 2 negara demi bela timnas Indonesia. Oke, PSSI juga dorong sistem baru. Itu antara judul yang akan saya reaksi pada hari ini. Oke guys, tanpa basa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Tolak Suriname, langkah Jairo Ridowol perkuat timnas Indonesia. Tolak Suriname, langkah Jairo Ridowol perkuat timnas Indonesia. Oke guys, confirm kah sudah ini? Sudahkah dia mengambil Super WNI guys? Kita lanjut. Apa perkembangan yang terkini? Keturunan Jairo Ridowol kembali mendadak menjadi pusat perbincangan usai dikabarkan memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan oleh ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Teverden. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir nama Jairo Ridowol muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Rumor itu muncul setelah beredar isi direct message Instagram antara Jairo Ridowol dengan akun Instagram @pemainketurunan.id. Dalam isi DM tersebut, Jairo Ridowol ditanya apakah bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Jairo Ridowol mengaku antusias jika mendapatkan kesempatan membela tim merah putih. Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan Hassani Abdul Ghani pun juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi oleh salah seorang kerabat Jairo Ridowol yang berasal dari Manado. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli pemain diaspora asal Suriname Brian Teverden menjelaskan bahwa Jairo telah memilih untuk membela timnas Indonesia, sebagaimana dibocorkan lewat unggahan akun Instagram @football.indonesia. Oke guys, selalunya kalau sudah beredar di media-media sosial, pemain itu sendiri yang menginginkan untuk bermain dengan timnas Indonesia. Jadi mungkin sedikit masa lagi pemain ini akan benar-benar ke Indonesia mengambil sumpah WNI. Ini terpulang kepada PSSI ataupun Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Tapi sudah tentu Sinteyong dan Bapak Erick Thohir menginginkan pemain ini punya pengalaman yang sangat luas dalam sepak bola. Oke guys, kita lanjut. Jairo Ridowol bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak? Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Ridowol di lini tengah timnas Indonesia sangatlah dinantikan. Gelandang 27 tahun itu bukanlah pesepak bola sembarangan. Sebab sejak 2017, gelandang berambut keribu ini mentas di kasta tertinggi Liga Inggris bersama Crystal Palace. Crystal Palace ya. Menjadi nyawa baru di lini tengah skuad Garuda bersama dengan Tom Haye dan Ivar Jenner yang telah menjadi andalan Sintayong sejauh ini. Ini pengalaman luas nih Crystal Palace guys. Dia punya klub. Fakta klub penyumbang pemain di timnas Indonesia U23. Oke, fakta klub penyumbang. Persija Jakarta paling banyak ya. Persija Jakarta paling banyak. Pelatih Thomas Doll mengkritik pemanggilan pemain timnas Indonesia U23 di luar jadwal FIFA Matchday dengan alasan Persija Jakarta sangat mengandalkan para pemain muda dalam tim utamanya. Jika kompetisi kembali bergulir, Persija Jakarta akan menjadi yang paling terdampak
karena klub berjuluk Macan Kemayoran menyumbangkan jumlah pemain yang terbanyak untuk skuad timnas Indonesia U23. 5 pemain inti yang dipanggil ke Dubai Uni Emirat pemain Arab ya. untuk pemusatan latihan adalah Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Rehan Hanan, M. Ferrari, dan Doni Tripamungkas. 5 pemain yang hebat juga nih. Kedua, Borneo FC paling Borneo stabil. FC paling stabil. Borneo FC Samarinda tidak akan terlalu gelisah seperti Persija Jakarta jika kompetisi kembali bergulir. Meskipun 4 pemainnya dipanggil, hanya M. Fajar Fatur Rahman yang menjadi andalan utama. Pemain lainnya seperti Dava Fasya, Ihsanul Zikrak, dan Komang Teguh berperan sebagai pemain cadangan di bawah arahan Peter Huistra. Dengan 1 tempat di Championship Series sudah terjamin, sisa 4 pertandingan di seri reguler hanyalah sebagai pemanasan. Ketiga, PSIS Semarang kehilangan pilar. Ini terjejas juga nih kalau gini. PSIS Semarang akan merasa khawatir dengan kepergian 3 pemainnya, yakni Alvendra Dewangga, M. Haikal Al-Hafiz, dan M. Adi Satrio, yang tidak dapat membantu tim mereka memperebutkan tempat di Championship Series. Meskipun mereka telah mengumpulkan 47 poin di papan klasmen, posisi PSIS masih belum aman sepenuhnya. Dengan klub-klub seperti Persija Jakarta dan PSM Makassar masih berpotensi menyalip mereka. Selain itu, PSIS Semarang juga mengalami penurunan performa dengan hanya 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Lagi dorong transformasi wasit Liga 1. PSSI gunakan sistem dari Inggris. Gunakan sistem dari Inggris ya. Sistem apa? Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah menggelar rapat dengan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI serta operator Liga Indonesia yaitu PT LIB. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pertemuan sekaligus rapat tersebut guna membahas percepatan transformasi sistem perwasitan dan menilai wasit terbaru di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa dan beberapa staf Departemen Perwasitan yang hadir dalam rapat tersebut dan memberikan progres dan rancangan percepatan transformasi wasit di Liga Indonesia, khususnya dalam taraf Liga 1. Erick Thohir sendiri juga menyambut transformasi standarisasi perwasitan di Indonesia akan menggunakan sistem terbaru dari Inggris yang sama dengan yang digunakan di IPL, yakni English Premier League yang terkoneksi secara digital. Menariknya lagi, PSSI juga berencana akan mendatangkan tenaga wasit dari Inggris dan Jepang guna membantu proses percepatan transformasi sistem perwasitan di tanah air. Dengan didatangkannya tenaga wasit dari Inggris dan Jepang tersebut, diharapkan adanya proses transfer ilmu yang dapat membantu kinerja para wasit Indonesia agar saat pengoperasian sistem tersebut secara mandiri dapat berjalan lebih maksimal. Kita juga tahun depan akan mendatangkan wasit baik dari Liga Jepang ataupun Liga Inggris untuk memimpin di Liga sebulan. Jadi lebih independen serta akan ada transfer pengetahuan dari para wasit yang datang ke Indonesia tersebut. Inilah bagusnya Bapak Erick Thohir ini guys. Dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mendatangkan kebaikannya kepada sistem wasit di Indonesia. Jadi dengan adanya dia panggil wasit-wasit pengalaman daripada Jepang ya dan Inggris, ini akan mendatangkan impak ataupun dampak yang besar kepada wasit-wasit yang lokal nih untuk menimba ilmu yang ada. Jadi itulah Bapak Erick Thohir ini punya hubungan yang baik di antara sepak bola sama ada dari segi wasit, FIFA-nya dan sebagainya untuk membantu mempercepatkan proses dan ilmu-ilmu baru dalam wasit ini. Jadi kepengadilan itu penting ya untuk setiap pemain itu mendapat keadilan yang sewajarnya dari wasit-wasit ini. Ini bagus juga. Oke, Jelas kita lanjut Erick guys. Thohir.
PSSI dan PT LIB sendiri sejak tahun 2023 lalu memang menggalakkan transformasi standarisasi perwasitan di Indonesia. Salah satu pengembangan perwasitan di Indonesia adalah rencana penggunaan teknologi Video Assistant Referee atau VAR yang direncanakan mulai diterapkan pada babak Championship Series di Beri Liga 1 musim ini. PSSI dan PT LIB sendiri juga telah melakukan pelatihan dan seleksi wasit yang nantinya akan mengoperasikan VAR yang telah menjadi rencana sejak tahun 2023. Oke nih, bagus nih. Satu lagi perkembangan yang terbaik dalam sepak bola di Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Oke guys, itu antara perkembangan terkini sepak bola di Indonesia. Yang menariknya Jairo Redewell. Itu satu orang pemain yang berpengalaman di Liga Inggris ya, dengan klubnya yang terkini yaitu Crystal Palace. Sebelum ini Jairo Redewell ini dia bermain dengan timnas Belanda ya, sejak dari 2011 sehinggalah 2015 daripada kelompok umur U15, U16, U17, 19, U21, U22. Jadi Jairo Redewell bermain dengan timnas Belanda itu di kelompok umur itu selama lebih kurang 5-6 tahun pengalamannya dengan timnas Belanda. Dan kemudian 2017 baru dia berpindah ke Crystal Palace dengan mengikat kontrak selama 5 tahun bersama Crystal Palace, dan sehingga kini kontraknya disambung juga di klub Crystal Palace Liga Inggris itu. Jadi kalaulah Indonesia dapat pemain ini bermain di gelandang tengah bertahan juga, ini satu lagi gandingan dengan Tom Haye, Ivar Jenel, Marcelino Ferdinand itu sangat cantik di bagian tengah, kemudian bertahan juga. Jadi pengalamannya bermain dengan timnas Belanda, kemudian di Liga Inggris juga. Di Liga Inggris ini di Division 1 ya, ini Crystal Palace satu klub yang sangat terkenal juga di dunia, mengikuti beberapa penampilan di klub-klub antarabangsa, dan juga dia punya sekarang ini peringkat di dalam kedudukan posisi atau klasmen. Crystal Palace ini mungkin di dalam 10 yang terbaik juga di Liga Inggris itu. Jadi beruntung timnas Indonesia, dan dia sanggup menolak bermain untuk Suriname demi untuk membela timnas Indonesia. Jadi ada masa 2 bulan lagi, bulan 5 ataupun bulan Mei dan juga bulan Juni. Mudah-mudahan Jairo Redewell ini cepat untuk mengambil sumpah WNI dan seterusnya dapat bermain dengan timnas Indonesia. Itu antara sedikit perkembangannya dalam sepak bola Indonesia. Dan juga Bapak Erick Thohir membawa masuk beberapa pengadil ataupun wasit yang berpengalaman dari Jepang dan juga Inggris untuk memperkemaskan lagi sistem kewasitan di sepak bola Indonesia itu. Ini satu perkembangan yang baik juga. Bapak Erick Thohir punya hubungan yang baik dengan kesemua sistem dalam sepak bola ini, daripada wasitnya, daripada FIFA-nya. Kemudian Bapak Erick Thohir juga ingin menjadwalkan semula di Liga 1 Indonesia supaya dia tidak bertembung dengan jadwal yang ada di FIFA. Sekarang ini kerugian kepada Persija dan juga Borneo FC, karena Persija ada 5 pemain yang tampil di timnas Indonesia, begitu juga dengan Borneo FC ada 4 pemain yang sekarang ini di timnas U23, dan jika bergulirnya liga di Indonesia itu sudah pasti kerugian untuk mereka. Jadi Bapak Erick Thohir juga ada menjadwalkan semula dalam liga-liga yang ada di Indonesia itu supaya tidak bertembung dengan turnamen-turnamen di luar, walaupun dia tidak ada dalam agenda FIFA. Contohnya timnas U23 Piala Asia ini tidak ada pun dalam agenda FIFA. Jadi klub-klub mungkin sukar untuk melepaskan pemain, tapi demi untuk timnas Indonesia mereka harus lepaskan juga pemain-pemain ini. Jadi itu saja guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkembangan terbaru ini. Kalian boleh komentar di kolom di bawah ya.
Oke, jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi komentar terkait dengan sepak bola ini, boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Segala dukungan kalian itu saya sangat menghargainya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, selamat menyambut Hari Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.